Halo sobat nih, Megas lagi Dragon Master lanjutan yang tadi. Langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zooming yang berada di kota daun dan untuk membantai para monster. Ia pun mendapatkan kota daun ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Terutama para penjaga yang memang harus dihukum mati oleh keluarga Yan hanya karena hal sepele membiarkan tahanan memasuki kota. Namun kehilangan para penjaga kota membuat dan juga yang lainnya pun harus membagi kelompok mereka untuk segera menjaga kota ini dari serangan monster yang memang dikenal mulai mengganas beberapa bulan ini di kota ini. Dan benar saja, kini monster ataupun iblis pertama pun muncul memasuki kota daun. Namun monster yang melewati gerbang kota yang dijaga oleh ia tidak berumur panjang. Karena begitu ia melewati batas kota, tiba-tiba saja diledakkan kepalanya. Dan itu tentu saja mengejutkan mereka yang melihat hal itu. Karena tiba-tiba saja monster itu muncul, tahu-tahu kepalanya meledak. Dan ternyata pelaku serangan dadakan itu adalah Shocking yang memang menjaga gerbang kota ini dari atas sana. Bahkan kini Shocking ia juga harus kembali meledakkan monster itu sampai ke tulang-tulangnya. Ya, melihat Shocking menggila, melihat naga milik menggila, membuat Pak Tua ini sungguh sangat kagum dengan naga milik Tuan, hantu rawa itu adalah penyebab penderitaan pertama dari kota daun ini. Saya tidak tahu sebanyak apa orang yang telah kami kirim sebelumnya, tapi kami masih belum dapat mengalahkan monster itu. Dan Anda dapat menghancurkannya hanya dengan satu pukulan saja. Wah, ini sungguh sangat gila. Ya, dengan kultivasi ribuan tahun yang memang dimiliki oleh monster itu, memang sangat sulit bagi orang biasa untuk dapat mengalahkannya. Dan itu memang berbahaya bagi kalian, sambut dari Namun tak lama setelahnya, setelah kemunculan hantu rawa itu, kini tiba-tiba saja dari balik rawa yang ada di depan gerbang kota, banyak sekali mata yang memang mengawasi mereka. Dan tak membutuhkan waktu lama, tiba-tiba saja, para kadal-kadal muncul. Ya, puluhan kadal datang secara bersama-sama dan itu membuat Shohi yang berjaga di depan gerbang kota menyambutnya dengan berujar, "Maju kalian semua!" Ya, Shohi sebelum ia menyerang, ia juga melepaskan aura bertarungnya. Dan ya, Shohi ia pun menerjang monster-monster kadal itu dari depan. Ya, Dengan sekali terjangan mautnya saja, beberapa ekor kadal langsung melayang ke udara, dihantam dengan tinju dan juga ekor milik Shohi yang berputar-putar, yang menghantam para kadal-kadal itu. Namun dari segitu banyak monster kadal yang dibantai oleh Shohi, kini muncullah kadal yang cukup besar, bersiap untuk menghajar Shohi, dan itu sempat menotis Shohi. Namun sayangnya Shohi yang terlambat untuk melihat serangan dari monster itu, akhirnya berakhir dengan Shohi ia pun dihantam oleh monster itu. Tapi untuk Shohi, setelah ia dihantam oleh monster kadal itu, ia tidak tumbang begitu saja. Dan ia melepaskan aura bertarungnya yang lebih kuat lagi dan siap untuk kembali bertarung dengan monster kadal besar itu. Dan kini Shohi ia pun melakukan inisiasi menyerang monster itu dari depan dengan tinju yang telah ia siapkan. Shohi ia berhasil menghajar monster itu dengan tinjunya. Tak sampai di sana saja, setelah menjatuhkan monster itu, kini Shohi ia pun ia menghancurkan monster yang sudah ia tumbangi itu. Ia menghancurkan kepalanya dan ia juga berujar, "Siapa lagi yang mau dihancurkan kepalanya? Sini gue pecahkan kepala lu." Waduh. Namun setelah Shohi menghancurkan para kadal-kadal itu, dari balik kegelapan, kini ada sosok yang berujar, "Selanjutnya, serang dia." Dan kini kadal-kadal pun kembali bersiap untuk meraung, untuk memulai bertarung kembali menyerang Shohi. Melihat hal itu membuat pun sadar sepertinya memang ada makhluk besar yang memang memberikan perintah kepada monster-monster lainnya. Dan dugaan ternyata benar adanya, karena dari balik kegelapan rawa-rawa yang ada di ujung sana, di ujung gerbang kota, ternyata memang ada sosok aneh yang sedang menatap mereka. Dan ternyata itu adalah sosok monster yang memang telah dicari oleh akademi. Dan aku tidak menyangka kalau ternyata monster itu ada di tempat ini, pikir dari Di sini juga berujar kalau basis kultivasi yang dimiliki oleh kadal besar itu, setidaknya ia ada di usia 4.000 tahun.
Sebenarnya ini adalah lawan yang sangat mudah bagi Evil Star Dragon King jika ia mau turun tangan. Karena dengan sekali sentil aja udah mati. Tapi ini akan menjadi suatu batu loncatan untuk Shocking agar ia dapat berevolusi ke tahap dewasa. Maka dari itu, Shocking bunuh kedal itu. Wih! Ya, di sini Shocking pun siap untuk melawan monster itu. Ya, melihat Shocking mengeluarkan aura bertarung membuat kadal itu tidak tinggal diam. Dan ia juga langsung menyiapkan suatu serangan langsung di mulutnya. Dan begitu siap, bah! Kadal itu ia melepaskannya. Melihat serangan itu, di sini Shocking juga tidak tinggal diam. Karena kini Shocking ia pun langsung membentuk sihir barrier untuk dapat menahan serangan sihir yang dilepaskan oleh kadal itu. Dan boom! Ia berhasil menahan serangan kadal itu. Bahkan kini Shocking juga melepaskan sihir counter serangan ke arah kadal itu yang membuat kadal itu pun harus terluka di punggungnya, terkena 2 bilah serangan sihir yang dilepaskan oleh Shocking. Wow, Shocking kejam, sambut dari Zu yang memang melihat sihir serangan counter dari Shocking cukup ciamik. Namun selain dari Shocking yang sibuk bertarung, di sini Zu juga ternotis akan pertarungan lainnya pula, di mana saat ini ternyata di bawah sana, ya, Xiaohi ia dikeroyok oleh kadal-kadal kecil yang memang jumlahnya cukup sangat banyak. Hey, dan itu membuat Zu yang melihat Xiaohi sepertinya dalam bahaya, membuatnya meminta kepada Shocking untuk membantu Xiaohi di dalam pertarungannya. Shocking, bantu Xiaohi dulu. Tapi untuk Xiaohi sendiri setelah ia dihajar oleh kadal-kadal kecil ini, itu sungguh sangat membuatnya kesal. Hei, dasar kadal-kadal kecil, kalian benar-benar membuat tuan muda ini kesal. Dan dengan sihirnya, di sini Xiaohi ia dapat menumbangkan semua kadal-kadal yang memang telah mengikatnya dan selalu mengganggu dirinya. Karena memang untuk Xiaohi sendiri, semakin ia terluka, maka ia akan semakin menghilang. Dan setelah ia menumbangkan para kroco itu, di sini Xiaohi pun ia melepaskan aura bertarungnya ke segala penjuru. Wow, Zu yang melihat hal itu membuatnya berujar, wah, inikah aura dari Xiaohi yang sebenarnya? Aura setelah ia bertransformasi. Wah, ini sungguh edan. Ini sungguh sangat luar biasa, sambut dari Zu. Tapi di sisi lainnya, di sini Zu yang melihat kalau kadal itu berusaha untuk lari, membuat Zu berujar, Shocking, cepat hajar dia. Ya, di sini Shocking pun paham, ia langsung melesat ke udara dan bersiap untuk melepaskan sihir lainnya lagi yang lebih kuat lagi. Dan benar saja, ketika Xiaohi sudah ada di udara dengan sihir besarnya, di sini kadal berusia 4000 tahun itu ia hanya dapat melihat ajalnya yang memang semakin dekat. Dan ya, serangan dari Shocking sungguh sangat kuat, tapi sayangnya, barrier air yang dibangun oleh kadal itu ternyata lebih kuat daripada serangan yang dilepaskan oleh Shocking. Ya, di sini Zu pun yang melihat pertarungan itu, ia pun menganalisa kalau sepertinya pertarungan di tempat ini, di wilayah kekuasaan dari kadal itu sungguh sangat sulit, sungguh sangat menguntungkan bagi kadal itu di dalam pertarungan. Tapi tiba-tiba saja di sini Zu ternotis ketika ia melihat, ternyata di sini Zu yang melihat Xiaohi yang berlari. Aku akan membantumu menghajarnya, ujar Xiaohi sembari berlari mendekati monster itu dan ya, di sini Xiaohi ia pun langsung menerjang monster kadal itu dari depan. Dan itu berhasil menembus tubuh monster itu dengan tanduk yang ia miliki. Bukan tanpa perlawanan, di sini kadal itu pun kesal dan ia juga mendapatkan Xiaohi memang ada di dekat dirinya dan ia langsung membuatnya siap untuk melepaskan cairan beracun langsung ke arah Xiaohi. Dan itu sungguh sangat membuat Zu khawatir karena memang jarak Xiaohi sudah terlalu dekat dengan monster itu dan itu cukup untuk membuat Xiaohi langsung kena serangan telak dan gagal untuk dapat menghindarinya. Dan itu membuat Zu ia berujar, awas! Beruntung sebelum racun itu mengenai Xiaohi ada barrier yang dapat menahannya. Dan di sini Xiaohi pun tahu kalau siapa yang melakukannya. Maka dari itu, adik kedua, good job, arigato. Tapi di sini Shocking pun juga rada-rada kampret. Karena memang tanpa ampun ia langsung melepaskan sihir besarnya ke arah Xiaohi. Dan itu membuat Xiaohi yang melihatnya menjadi panik. Akimbe! Dar! Sihir itu mengenai monster kadal yang tepat berada di belakang dari Xiaohi. Dan beruntung di sini Xiaohi ia cepat dalam usahanya untuk dapat melindungi kepalanya. Dan jika ia salah sedikit aja, kepala aing bisa meledak. Dan di sini Shocking pun juga sangat kesal dengan Xiaohi yang telah ia anggap telah mencuri mangsanya. Rasakan siapa suruh kau mengganggu pertarunganku, sambut burung kecil itu.
Tapi di sini Shocking pun juga masih saja kesal dengan Xiaohui yang telah mengganggu pertarungannya, yang membuatnya harus duar. Hei, kenapa kau menyerangku adik kedua? Ya, karena kau terus mengganggu pertarunganku. Dasar kadal, sambut dari Shocking. Ini sungguh pemandangan yang sangat familiar, sambut dari Zhu, yang memang melihat kedua naganya saling berkelahi satu sama lain. Dan setelah alur cerita Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa pendek? Iya, nih lanjutan yang tadi. Dan sampai jumpa, bye. 일어나라.